Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana keadaan pada pagi hari ini? Semuanya sehat-sehat kan? Alhamdulillah ya. Kita dalam keadaan sehat, mudah-mudahan dijauhkan dari segala macam penyakit ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 dari tema 2, yaitu tentang cerita bergambar atau komik. Pada minggu-minggu yang lalu, anak-anak sudah mau mencoba sendiri cara membuat komik, yaitu cerita bergambar. Tapi alangkah baiknya sebelum anak-anak pada pagi hari ini membuat komik kembali, Bapak jelaskan sedikit ya tentang cerita bergambar atau komik. Cerita bergambar disebut juga dengan komik. Pengertiannya adalah sebuah bentuk seni dengan menggunakan gambar-gambar yang disusun sedemikian rupa, yang gambar tersebut adalah tidak bergerak ya, sehingga membentuk sebuah cerita yang menarik. Jadi Bapak ulangi sekali lagi, cerita bergambar atau komik pengertiannya adalah sebuah bentuk seni dengan menggunakan jalinan gambar-gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga gambar-gambar tersebut adalah membentuk sebuah cerita. Adapun fungsi dari sebuah komik atau cerita bergambar adalah: satu, fungsinya adalah menjelaskan isi cerita. Yang kedua, menarik perhatian dari para pembaca ya, dengan adanya gambar yang disajikan, yang isinya adalah percakapan antara gambar yang satu dengan yang lainnya, maka cerita tersebut akan lebih menarik ya. Yang ketiga adalah sebagai sarana atau untuk tempat menuangkan ide. Jadi Bapak ulangi, fungsi dari komik atau cerita bergambar adalah: satu, memperjelas isi cerita. Yang kedua, untuk menarik perhatian para pembaca sehingga pembaca akan penasaran, ingin mengetahui cerita tersebut karena gambarnya menarik ya. Yang ketiga adalah sebagai sarana untuk menuangkan ide atau gagasan. Kemudian ciri-ciri dari bahasa yang digunakan atau ciri-ciri dari komik atau cerita bergambar adalah: yang pertama, satu, memakai bahasa sehari-hari, bahasa percakapan yang mudah dipahami, yaitu bahasa pergaulan biasanya ya, tapi tidak terlepas dari sopan santun dan tata krama ya. Yang kedua adalah membawa pembaca untuk menelusuri atau terbawa emosi kepada pelaku utamanya. Jadi kalau kita membacanya secara serius sambil dibayangkan seolah-olah kita menjadi peran utamanya ya. Yang ketiga adalah bersifat humor. Jadi bahasa yang digunakan adalah bersifat humor dan menarik. Itulah sedikit penjelasan dari Bapak tentang pengertian dari cerita bergambar atau komik, fungsi komik, dan yang ketiga adalah ciri-ciri komik. Nah, tugas pada pagi hari ini yaitu anak-anak buka buku 5B halaman 112 sampai 113. Di halaman 112 di situ ada contoh komik atau cerita bergambar yang berjudul Bohong Membawa Sial. Sedangkan tugasnya adalah anak-anak harus membuat komik yang temanya boleh anak-anak pilih pada halaman 113, yaitu temanya: satu, udara bersih dan dari organ pernapasan. Yang kedua, memelihara organ pernapasan. Dan ketiga adalah rumahku asri dan dari udara bersih ya. Jadi tugas hari ini anak-anak membuat cerita bergambar atau komik dengan tema memilih salah satu ya. Jangan dibuat tiga-tiganya, memilih salah satu tema yang ada di halaman 113, yaitu ayo menulis. Di situ ada 3 tema. Satu, udara bersih dan organ pernapasanku. Yang kedua, memelihara organ pernapasanku. Dan yang ketiga adalah rumahku asri dan udara segar. Itu tugas pada pagi hari ini yang harus anak-anak laksanakan. Gak usah tegang anak-anak ya, dibawa santai saja sehingga kita tetap
belajar dari rumah yang menyenangkan ya. Bapak sengaja memberikan tugasnya sedikit-sedikit biar anak-anak tetap semangat dan sukses ya. Itu aja tugas dari Bapak, mudah-mudahan tambah pinter, tambah bersemangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.